sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah dan juga jamaah Kopi Uduk yang saat ini sudah meramaikan studio Shisha TV. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Ya, kaitannya kita menimba ilmu bersama guru kita Ki Muhai Atali, dua dai berbagi di Shisha TV. Walaupun suasana tadi terusan hujan ya, tapi sekarang kelihatannya sudah agak mending nih, sudah berhenti hujannya. Tapi kelihatannya efeknya lumayan gitu. Ya, salah satunya adalah sinyal kita ini kelihatannya agak terganggu sedikit. Nah, ini bukti kelemahan kita sebagai manusia. Ya, terkadang kita bergantung dengan teknologi, baru saja Allah turunkan hujan, kita sudah kelabakan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya dan tidak terbayang kalau satu saat semuanya di drop, mati gitu, apa yang terjadi, kita sama sekali barangkali tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang tema kita yang ya kalau kita melihat dalam keseharian fenomena tentang budaya kambing hitam. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama dan mungkin juga ya jamaah Zumiyah dan juga bapak-bapak di Majelis Kopi Uduk punya pengalaman apakah pernah dikambing hitamkan gitu ya. Nah, ini bisa sharing bersama dengan kami. Baik, mengawali acara ini bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehadiran kita di tempat ini dan juga mencurahkan rahmat hidayah dan barokahnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Saya akan langsung ya memberikan kesempatan pertama kepada Kimo. Mungkin ada yang mau ayat-ayat yang disampaikan Kimo ya, untuk membuat suasana tenang ya, hati kita tentram pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nih Bapak-bapak, gimana kabarnya Pak? Luar biasa ya, walaupun hujan tetap semangat datang ke pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dan menjadikan amalan kita amalan yang terbaik yang akan kita petik di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Jadi bukan cuma di akhirat, di dunia juga lantaran silaturahim maka Allah membukakan pintu rezeki di antara kita. Nah, hari ini kita ngomongin soal kambing hitam. Kita sering mendengar kata ini dan sebenarnya ya apa sih yang bisa kita dalami dari kata kambing hitam tersebut. Nah, kita akan tayangkan dulu Kang Ramdan mungkin beberapa cuplikan ya kejadian-kejadian yang kita bisa berpikir sebenarnya bahwa kalimat tadi, kata atau kalimat kambing hitam ini menjadi bagian fenomena yang tampak dari beberapa kejadian yang kita lihat dan kita rasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Kang Ramdan. Kesebelasan yang kita cinta. Kamu pendukung sana, aku pendukung sini. Ramai-ramai kita silaturahmi. Yuk berikan semangat. Kesebelasan yang kita suka. Tetap jaga martabat, jangan saling mengejek, apalagi sampai berkelahi. Damai penonton sepak bola Indonesia. Damai sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia. Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Kamu pendukung sana, aku pendukung sini. Ramai-ramai kita silaturahmi. Kamu pendukung sana, aku pendukung sini. Ramai-ramai kita silaturahmi. Ya, itu bagian kejadian yang baru kita saksikan terjadi, ya peristiwa tragedi Kanjuruhan di Malang. Nah, ini salah satu peristiwa. Mungkin ada lagi cuplikan yang lain, Kang Ramdan? Ya, ini tadi Kang Ramdan. Nah, ini ya wajar ya ketika orang kemudian membandingkan kejadian-kejadian baik di dalam maupun di luar negeri
apa yang terjadi dan bagaimana reaksi dan respon masyarakat. Nah ini warganet, nah ini kita lihat, police officer apologize and pray on their knees with protester for George Floyd death. Jadi ini kejadian yang terjadi waktu itu ya di sana, dan gimana terhadap seseorang George Floyd itu, dan polisi meminta maaf. Nah kita sebenarnya bukan lagi ingin juga mengkambing hitamkan, jangan sampai kita juga acara ini judul kambing hitam kita juga ikut mengkambing hitamkan lagi. Justru kita ingin memberikan semacam gambaran gitu, bagaimana sih sikap Islam terhadap hal-hal yang terjadi baik di negara kita ataupun di sekeliling kita. Ya bagaimana sikap kambing hitam tersebut ya dalam konteks agama kita tentunya. Nah kan kita tahu bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Baik kita dengan diri kita sendiri maupun seorang pemimpin yang betul-betul memimpin masyarakat. Kalau di sini ada Pak RW, juga Pak RW ntar diminta pertanggungjawabannya. Nah misalkan terjadi sesuatu gitu, ya misalkan pada lingkup RW, wah ini ada nggak beres, kita lihat sikap Pak RW, apakah akan menyalahkan orang lain atau berani, oke, itu tanggung jawab saya. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebenarnya sikap seperti ini menjadi bagian yang harus dididik gitu ya, diberikan pendidikannya sejak anak-anak kita kecil. Seringkali ataupun kalau kita melihat ada orang tua ketika seorang anak lagi lari nih, jatuh. Kemudian orang tua bilang apa biasanya Pak? Itu hati-hati, tapi biasanya apa? Yang disalahin apa tuh? Kodoknya udah pergi. Kodoknya, kemudian apa? Aspal, ini ubinnya nakal nih. Nah, ini sebenarnya sederhana loh. Simple banget. Ya, ketika anak kita jatuh menangis, kemudian orang tua menyalahkan ubin. Gitu. Dan mungkin ini karena memang rasa sayangnya orang tua kepada anak gitu, sehingga tidak mau menyalahkan anaknya. Tapi apa yang ditangkap oleh anak itu merekam memori. Oh kalau dia jatuh bisa menyalahkan ubin, menyalahkan orang lain. Ubin nih, kenapa ubinnya licin? Siapa yang ngepel ubin ini? Bibi yang kena. Tuh, kan logika berpikirnya ke situ. Nah, kalau seandainya hal-hal seperti ini, artinya dari kecil kemudian anak dididik dengan cara yang demikian, maka tidak aneh apabila setelah dia besar yang muncul adalah orang-orang ya yang ketika mengalami permasalahan ataupun ada persoalan baik di kantor atau dimanapun di keluarga, ya yang disalahkan adalah pihak lain sebelum bercermin kepada dirinya. Nah padahal kita tahu bahwa Allah ya di dalam ajaran kita gitu ya, sebelum menyalahkan orang lain maka harus melihat diri kita. Nah tadi itu hanya beberapa kasus sebenarnya ya, sepak bola. Kalau saya mau tanya nih ke Bapak sekalian, kira-kira kalau sepak bola yang sekarang di kampung kita apa siapa? Polisi ya, siapa lagi? PSSI, supporter. Nah ternyata banyak juga gitu loh. Ada beberapa pihak yang dikambing hitamkan. Ada nggak kejadian sekarang kita kemudian melihat sebelum terjadi kambing hitam ada dulu yang ngaku saya yang bertanggung jawab? Kelihatannya belum ya. Nah, padahal kalau kita lihat ini sekali lagi tidak ingin membandingkan, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa fenomena yang terjadi gitu. Ya di negara-negara sana Kimo, ini saya hanya membacakan ini ya. Nah, ya di beberapa pejabat yang ternyata dia memilih untuk mengundurkan diri. Yang pertama pejabat pendidikan Inggris mundur karena tidak mencapai target. Nah kemudian Menteri Kesehatan Taiwan minta maaf dan mundur karena skandal makanan. Kemudian wali kota di Rumania mundur setelah merasa bersalah secara moral. Kemudian ada lagi menteri di Inggris mengaku khilaf karena kirim pesan porno, mundurkan diri juga. Ya belum ada sih saya baca berita di Indonesia. Mungkin kalau ada yang punya baca berita boleh Pak disampaikan ke kita gitu lah.
Ini supaya tidak terasa bahwa kita di memojokkan siapapun, tapi ini sebenarnya adalah saya hanya ingin menyampaikan sebuah fakta. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya, kan seringkali misalkan anak, Pak, kalau misalkan anak salah, ini motor kenapa nih? Kang bengkel, Pak. Padahal mungkin dia tuh yang ceroboh atau gimana. Nah, inilah yang akan kita bicarakan dan kita akan menggali dahulu dari guru kita yang memaparkan pemahaman tentang kambing hitam itu seperti apa. Kelihatannya sederhana loh, Pak. Kalimat kambing hitam mungkin sama dengan tema yang lain ya. Tema itu kelihatannya simpel. Tapi kalau kita dalami ternyata luar biasa loh. Ada hikmah-hikmah, insight bahasanya itu yang bisa kita dapatkan. Baik, silakan kita akan langsung mendengarkan dari guru kita Ki Muhai. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Idwar yang sudah membuka acara dan memberikan waktu. Saya ucapkan juga rasa bangga kepada seluruh jamaah, bapak-bapak Majelis Kopi Uduk, Majelis Maslahatul Ummah, juga seluruh jamaah Zumiyah. Dua dai berbagi di Shisha TV, ya selalu istiqomah dalam keadaan cuaca apapun. Kita ya tidak hanya bicara tentang karena luang kita datang mengaji, hadir di depan laptop dan kamera serta handphonenya, tapi karena sebab kita merasa ditatap oleh Allah. Dan bahkan bisa jadi kalau kemarin itu ya, panggilan ada 3, panggilan harian sholat, panggilan sekali seumur hidup adalah berhaji ke Baitullah, kemudian panggilan terakhir adalah kematian. Kita jadikan lagi yang keempat adalah panggilan Zoom Shisha TV. Amin. Supaya apapun langkah serta tantangannya tetap kita bersama, kecuali uzur syar'i seperti sakit atau halangan lainnya. Dan tema kita malam ini yaitu kambing hitam dalam budayanya. Tema ini menggelitik dan selalu saya menangkap ya dengan lapang hati, kedua tangan terbuka ketika Ustadz Guswar mengusulkan tema. Tidak banyak debat dan diskusi, pasti beliau punya banyak pikiran di kepalanya, nggak tahu isi kepalanya apa itu. Ya, budaya kambing hitam sederhana tapi isinya peristiwanya banyak. Dan memang seperti yang tadi disampaikan bahwa kita dari kecil sudah dididik bahkan mungkin oleh orang tua atau kita sendiri kemudian mengikuti mendidik anak-anak kita. Kodoknya udah pergi, ini ubinya licin, harus diakui. Bahkan mengakui ini pun adalah bentuk daripada belajar untuk tidak mengkambing hitamkan. Cuma persalahannya kenapa nggak kodok? Kenapa harus kambing? Kenapa enggak badak, kudanil yang gedean gitu? Ternyata ada sejarah ya. Ya, ini dalam ungkapan luar tuh namanya scapegoat. Ya, mengkambing hitamkan. Ternyata arahan mereka itu ada dalam sejarah, dalam kitab suci, baik itu dalam bahasa Ibrani, dalam kitab kemudian pasal Imamat dan Talmud. Ini dari sejarah orang terdahulu. Sudah ribuan tahun lalu. Jadi ketika ada sebuah kaum, terutama orang Yahudi, yang ketika pimpinannya, imamnya, kemudian apa namanya kalau dalam itu tuh, Robih ya, pimpinan daripada orang-orang Yahudi, imamnya, kemudian mewakili umatnya untuk mengadakan pengakuan dosa, dia mengambil tuh 2 kambing. Itu kambing yang pertama itu untuk dibakar. Setelah mengakui dosa, dibakarlah. Kambing yang kedua setelah
pengakuan dosa, maka diwakili oleh imamat, kemudian dengan acara pengakuan dosa itu di absen. Satu kambing lagi ya mewakili dosa-dosa dia, kemudian dilepaskan ke gurun Sahara, padang Sahara yang panas sampai mati sendiri. Gitu. Jadi melemparkan dosa kesalahan kepada kambing. Itu sejarahnya begitu. Iya, benar-benar kambing. Jadi secara etimologi dan terminologi kambingnya benar-benar ada. Secara etimologi memang ada kambingnya. Secara terminologi artinya melemparkan kesalahan itu benar-benar yang memang kambing. Ya, kemudian istilahnya adalah ya kambing yang gelap. Udah sebagai pelemparan dan pemindahan dosa. Nah, kemudian sampai di abad sekarang ketika ada kesalahan, baik itu satu kelompok, satu orang, satu instansi, satu institusi, atau satu wilayah, atau satu kaum, ya menjadi hal biasa. Karena dari kecil kita dididik begitu. Ya, anak kita jalan, kemudian nabrak tangan kanannya ke palang pintu. Aduh sakit ya Allah, dipukul sama kita tuh. Dan saya juga melakukan itu. Ya, dan itu bukan sebuah aib. Kenapa? Saking gak teganya ngeliat anak sampai menangis keluar air mata. Bahkan kalau kita bisa berdoa, mendingan Abi aja jangan kamu gitu loh. Saking nggak teganya. Bahkan kita pukulin tuh. Ya, itu refleksnya pertama karena spontanitas, kedua karena dulu kita mungkin mengalami begitu. Tetapi efek impactnya adalah pada satu kejadian sederhana menyalakan benda karena sebab terjadi peristiwa, sehingga akhirnya ketika masuk pada peristiwa yang besar, mudah sekali kita melemparkan. Bahkan ketika dilemparkan kepada orang bisa membahayakan, maka dilemparkan pada sesuatu yang bisa dibungkam. Maka mengkambing hitamkan atau budaya kambing hitam adalah peristiwa melemparkan kesalahan kepada orang lain yang tidak bersalah, yang berharap bisa membungkam. Itu makna terminologi secara luasnya. Dan itu bisa dibuat. Ini kalau misalnya saya lempar ke sana, kemudian dia bisa jadi jalan keluar, kemudian bisa membela, bisa berbalik. Kalau enggak dilemparkan lagi kepada yang lebih membahayakan saya, dia akan cari yang bisa lebih bisa dibungkam kesalahan itu dan lari dia dari ancaman hukuman. Baik itu yang dikambing hitamkannya ya karena sebab dalam ancaman atau memang ketidakberdayaan karena posisinya lebih di bawah. Nah, ini terjadi dimanapun. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk bertanggung jawab pada amalan-amalan. Kalimat lana a'maluna walakum a'malukum itu dalam artinya. Bagi kami kerjaan kami, bagi kalian kerjaan kalian. Dan gak mungkin terjemahan setelahnya itu kerjaan kami kamu yang tanggung jawab, kerjaan kamu saya yang tanggung jawab. Pasti setiap kita bertanggung jawab pada amalan sendiri. Setiap kita, kalimat tadi hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Presiden untuk negaranya, kemudian juga sebuah kota, ya wali kota, bupati untuk rakyat serta kota dan kabupatennya, sampai kepada satu orang pemuda pun dia bertanggung jawab pada diri sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya, tangannya, kakinya, ini semua bahkan 360 sel sandi, ya sandi tubuh kita itu akan meminta pertanggungjawaban kepada diri kita sendiri. Nah, dari ini kita melihat bahwa ketika kita gentleman, ya udah saya salah. Ternyata efeknya besar bahwa kita ini akan melatih diri kita tuh untuk menerima konsekuensi dosa yang dilakukan di dunia, bahkan nanti di akhirat dia tanpa harus ada layar lebar dari Allah untuk diminta pertanggungjawaban dalam hisab dan mizan pun dia akan siap untuk menerima akibatnya. Tapi kalau dari awal selalu melemparkan, belajar itu dari awal selalu tidak menerima, bahkan nanti ujungnya berefek. Saya pernah menyampaikan Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumia juga jamaah Majelis Kopi Uduk, dosa itu ada dua. Ada dosa yang dilakukan dengan dua hal,
menyesali perbuatan dan mengakui kesalahan, ini masih bisa diampuni. Tapi yang kedua tidak bisa diampuni. Orang yang berdosa kemudian dia sombongkan dosa-dosanya. Maksiat dia malam hari, pagi dia ceritakan, tidak merasa bersalah. Kalau kita sering ya melakukan antara satu, yang pertama tadi, mengakui dan menyesali, insya Allah dia tidak mudah mengkambing hitam orang. Ya udah saya yang salah. Tapi kalau kita sering melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian nggak ngerasa salah dan tidak menyesali, bahkan dalam pengadilan ketika seorang narapidana di sidang, kemudian dia nggak nyesel, itu jadi catatan besar buat hakim dan jaksa, akan lebih hebat memberikan hukuman. Di mata Allah, ketika seseorang mungkin dia punya alasan, kenapa saya melakukan kesalahan ini? Dia mampu untuk memberikan alasan yang logika. Tapi ketika dimulai, iya Pak, saya salah Pak, saya menyesal, saya mengakui, akan mempengaruhi hukuman, akan memberi simpatik dan empati. Pada akhirnya adalah ketika seseorang membiasakan diri untuk mengakui, menyesali dosa yang dia lakukan, akan mudah dia menjadi orang baik. Kalau sebaliknya, dikit-dikit lempar, bahkan sampai kesalahan kecil pun, hanya karena sebab lantainya basah, dia mampu lemparin seseorang. Ya, dan kalau dia sering melatih begitu, ujung-ujungnya orang belum selesai nyalahin, dia udah salahin lagi orang lain. Dan ujungnya adalah sampai pada derajat orang beriman, dia akan berpikir baru bicara. Sebaliknya lawannya orang munafik, dia bicara dulu baru berpikir. Naudzubillah, hanya karena sebab sering melempar kesalahan kepada orang lain dari peristiwa yang kecil, apalagi peristiwa sampai kematian, maka derajat nifak orang yang munafik akan datang dilabeli oleh Allah kepada orang-orang yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Saya Saguswar, kita semua dengan tema ini, kisahnya karena sebab ada peristiwa Kanjuruhan. Peristiwa ada koruptor, korupsi yang melempar-melempar, ujungnya sampai membayar orang supaya menerima kesalahan itu dengan kesepakatan hitam di atas putih atau under the table. Kemudian seperti ada peristiwa polisi yang kemudian dia mundur, ya semuanya banyak. Ya, saya tidak mampu memimpin rakyat, mundur. Tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat ada seorang suami ketika bersalah kemudian di sportif mengakui saya mundur jadi suami. Ada nggak contohnya? Belum ada. Ya, yang ada laki-laki ego tinggi, amat besar, ya kemudian dia mensalahkan. Memang gitu sifat laki-laki. Kalau salah nggak mau disalahin. Makanya istri harus paham kalau suami salah harus bagaimana. Ya, jokes. Nah, lanjut. Kita akan mampu memilah di ujungnya, akan dilabeli oleh Allah. Karena yang terpenting adalah penilaian Allah. Sedunia ngatain, kalau kita memang merasa kita benar, maka Allah akan membela kita. Sedunia memuji-muji, kalau Allah tahu kita yang salah, maka tidak ada artinya pujian-pujian tersebut. Dimulai dengan belajar untuk mengakui kesalahan. Bahkan ketika ada seorang suami lihat istrinya salah, kemudian dia berucap lebih dahulu, udah mama gak salah, papa yang salah. Itu akan mengambil hati seorang istri. Enggak kok aku. Jadi bahkan untuk bisa membuat menyalahkan orang supaya biar ngaku salah, dimulai dari kita, orang akan terenyuh, terambil hati, saya kok yang salah. Tapi tidak terjadi di Indonesia ini sekarang nih ujungnya nih. Kembali kepada peristiwa yang ada. Biasa melempar, karena dia tahu satu hal, ada kenikmatan yang sudah dia terima, kalau dia akui akan terambil lagi, bahkan dia mengganti rugi. Yang kedua, dia tahu kalau ini salah, akibatnya apa? Apa itu diturunkan jabatannya atau dicopot pangkatnya, atau mungkin ujungnya berakhir berada dalam di penjara. Ya, konsekuensi itu bahkan di penjara sendiri pun masih bisa ditawar-tawar. Limbah payung hukum di Indonesia ini ya terus akan bebenah. Ya, dari mulai pengacaranya, polisinya, pengadilan, kejaksaan dan lapas, bahkan tidak hanya mereka institusi seperti itu. Ya, ulama, dai, bahkan kita sebagai suami, sebagai pimpinan imam jembatan dalam rumah tangga pun, ya ketika kita mampu, ya udah salah. Minimal kalau di depan orang lain, enggak,
orang dia yang salah, tapi di hatinya sebenarnya saya yang salah, masih bisa diselamatkan. Yang repot orang salah, nggak ngaku salah, bahkan mampu nyalahkan orang, di hatinya pun sedikit pun nggak ada rasa salah. Nanti ujung-ujungnya akan menjadi hati yang keempat, kolbun mayyit, hati yang mati, yang ditutup oleh dirinya sendiri, tidak akan mampu menerima hidayah Allah. Bukan Allah yang tidak mau menunjuknya memberi hidayah, tapi dia sendiri yang menolak hidayah dari Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini satu tema, ya guru kita Kimo langsung mendalami itu tuh, mencari literatur, dan alhamdulillah apa yang beliau sampaikan ini membuat cakrawala berpikir kita itu semakin terbuka. Kalau literatur sih sebenarnya orang bisa kebet-kebet, baca-baca. Yang mahal adalah karena kita merasa kita pernah dikambing hitamkan dan mengkambing hitamkan, itu yang dalam. Harus diakui ya Pak. Hal kecil apa juga pasti pernah. Enggak, itu kok dia, saya emang enggak. Tapi kita tahu. Nah, hanya bedanya, ya Allah, enggak bagus nih. Kita perbaiki di hal itu, atau kita perbaiki pada kesalahan yang lain. Ada kejadian nih, ya seorang security, wah ada yang jaga di sini. Ada yang datang ngelihat motornya. Loh, kok motor saya ada di sini? Langsung yang tadi belum apa-apa. Wah, ini yang tadi Pak yang jaga nih. Saya nggak tahu, saya baru nyampe nih. Yang tadi itu si Otong, saya nggak ngerti Pak. Jadi mohon maaf, dia juga sekarang udah nggak ada orangnya. Padahal tuh orang tadi bilang begini, Pak, tadi motor saya di tengah, makasih dipindahin parkir di sini, gitu padahal. Iya, sederhana aja. Udah apa? Udah berpikir. Makanya ada peristiwa-peristiwa tadi tuh tidak hanya temanya kambing hitam, tapi ada budayanya. Budayanya. Ya, budaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yang ujungnya artinya adalah budi dan akal. Berbudi, tata krama, sopan santun, budi pekerti, mungkin mengarah nanti ujungnya kepada universal adalah akhlak, tapi akal tadi loh. Al-aklu wama lima yurid. Dalam syair, akal itu bergantung mau dibawa kemana, dia akan. Gimana coba ulangi syairnya? Al-aklu wama lima yurid. Bagus buat lagu itu. Iya, cuma satu doang tapi yang apa? Ada sih, ada. Al-aklu wama lima yurid. Gitu ada. Ntar kita selesaikan setelah ini. Masya Allah. Nah, ini memang fenomena yang sering ya. Sekarang saya mau tanya Bapak di sini. Misalkan punya anak buah nih Pak, dia melakukan kesalahan, ya, kemudian dia ngelempar kepada orang lain dan selalu berkelit. Gimana rasanya? Asal ya. Tapi kalau ada anak buah begitu, oke Pak, saya salah. Udah tuh emosinya si pimpinan biasa langsung agak turun, ngedrop. Kenapa? Karena memang ya gimana, udah diminta maaf. Ya sebenarnya bahkan di institusi ya, yang saya tahu itu, saya kalau ngobrol dengan teman-teman di institusi baik itu aparat atau polisi TNI, kadang nggak salah pun, baik Pak, siap salah Pak, siap koma, siap salah. Padahal belum tentu salah, tapi selalu disauti dengan siap salah dan. Sebenarnya secara retorika pergaulan udah dibuat seperti itu. Itu tapi, budaya Kimo. Budaya yang kayak begitu bagus. Iya sebenarnya bagus, tapi kenapa pada kenyataan yang berkaitan dengan hal besar nyawa? Ya. Kenapa seremonial atau budaya itu tidak dipraktekkan secara jiwa dan batinnya gitu loh? Karena, nah, kalau kita bicara institusi, ini kan ada garis hierarki nih. Kalau ketika ada garis hierarki, maka biasanya yang berada di bawah itu selalu mempersiapkan dirinya itu dengan bahasa yang tadi gitu. Siap salah begitu ya. Arti itu sudah bagus ya. Iya, budayanya bagus sebenarnya. Tapi kalau maksudnya ketika kita bandingkan ketika terjadi di masyarakat ini kan equal gitu. Jadi sama ya, nggak akan terjadi peristiwa kayak begini kecuali ya orang-orang yang memang memahami tadi makna bagaimana sih sebenarnya sikap yang harus dibudidayakan ya, dikembangkan. Kalau tadi Kimo mengatakan bahwa ini berangkat dari sebuah akal pikiran yang kemudian itu menginternalisasi dalam kehidupan kita, sehingga keluarnya itu nggak selalu refleksnya nyalahin orang gitu loh. Nah kita kan sekarang udah refleksnya begitu, padahal orang kayak tadi nanya motor maksudnya pengen terima kasih, udah dipindahin ke sini, cuman di pikirannya apa coba? Seolah-olah dia pengen disalahkan gitu. Nah ini barangkali yang sama-sama kan banyak kejadian, nggak banyak sih, adalah ketika terjadi sesuatu hal terhadap anak,
Ya, yang sering terjadi tuh antara orang tua saling lempar tuh. Kambing hitam. Wah, salah lu nih. Apaan lu bapaknya yang ngajarin kayak begitu? Pantesan anak kayak begitu gitu kan. Nah, kemudian bapak juga nyalain emak. Ya lu jalan-jalan mulu sih. Ya nggak merhatiin anak lu. Bahkan bisa jadi yang terjadi sampai nyawa ratusan ini. Bagaimana tidak akhirnya terjadi? Karena bisa jadi di setiap rumah tangga kita juga itu menjadi mungkin makanan sehari-hari pada setiap kesalahan. Ya, makanya kembali kepada ilmu, kemudian mengetahui posisi kita. Ya, itu yang terjadi di stadion itu. Bisa jadi musibah itu jadi ujian, bisa jadi teguran, ya, bisa jadi juga mungkin maaf ya. Bagi mereka yang memang tidak mau dekat sama Tuhannya atau sama Allah, kalau yang Muslim, itu juga jadi hukuman atau azab gitu loh. Berbeda-beda tergantung. Kalau ada yang sebelum berangkat dia sudah tidak punya hutang sholat kemudian segala macam, jadi ujian lah buat dia. Tapi ada yang misalnya belang bentong, jadi teguran buat dia. Ada yang misalnya tidak pernah mengakui, tidak pernah tunduk, nggak pernah taat, juga jadi hukuman, jadi azab gitu loh. Nah, baik itu ada yang polisinya kah, atau ada tentaranya kah, ada mungkin dari PSSI-nya, atau mungkin dari supporter pemainnya. Itu setiap orang yang ada di sekitarnya adalah wayang-wayang penguji bagi dirinya. Yang kalau ini baik, oh berarti nguji saya dalam kebaikan, apakah saya mau berbuat baik kembali kepadanya sehingga tidak kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan orang lain yang Allah kirim orang itu lewat dia untuk kita, atau sebaliknya orang yang jahat sama kita akan bersikap apa? Itu kan sebenarnya seperti realita secara panjang dalam kehidupan, baik itu rumah tangga, pertemanan, persahabatan, kemudian dicontohkan dalam peristiwa, di satu peristiwa yang berada dalam satu ruangan stadion. Begitu cepat terjadi kan, nah itu kan luar biasa itu. Ya, orang macam-macam. Ya akhirnya karena saru mungkin, kalau saya ngaku sendiri yang lain nggak ngaku, ngapain saya ngaku? Harus sudah lempar-lemparan. Ya, dan ini ujungnya tadi akan membuat derajat kita secara personal menjadi rendah, secara institusi kah atau secara nasional, maka mungkin internasional Pak. Yang dilihat adalah bahwa orang timur ini sebenarnya bagus-bagus ya, orang Indonesia terkenal dengan budayanya. Kenapa kok sekarang seperti anarkis dan arogan? Ya. Nanti secara dimensi alam apa namanya? Metaverse antar malaikat, antara jin, manusia tadi derajatnya akan lebih bahaya, lebih rendah, balhum adol daripada hewan dan binatang, jauh dari derajat yang diminta oleh Allah dan Nabi-Nya. Maka tema ini sebenarnya Pak mengundang kepada kita, nggak usah jauh-jauh dah, kita insya Allah jauh dah untuk menyakiti orang, apalagi sampai matiin orang. Minimal dengan tema ini dan peristiwa yang kita lihat bersama sampai viral dan sangat luar biasa membuat kita berduka cita. Dimulai dari saat ini, dari urusan yang paling kecil, sendiri, istri, suami, anak, kita belajar untuk bisa sportif. Tidak menyalahkan hal-hal kecil seperti gara-gara masak, sambal, cabenya di bintang 5, kok pedes nih? Ah, enggak kok, enggak pedes, enggak apa, enak. Padahal dia yang nambahin cabenya jadi 8. Ya, dan ketahuan pedesnya. Enggak kok, orang 5 kok. Jadi akhirnya banyak tuh, lempar kesalahan, jadi bohong. Bener nggak? Bisa terjadi nggak? Ya, kalau ini dibiasakan menjadi besar, kalau yang besar dikecilkan, maka pada sesuatu peristiwa kecil, ya kita juga akan bisa mampu bertanggung jawab pada amal ibadah dan kesalahan sendiri. Nah, sekarang permasalahan gini Kimo, apakah kemudian kambing hitam itu menjadi sesuatu yang selalu negatif ya? Contoh misalkan, ketika seseorang anak nih, ya dia masuk neraka gitu. Kemudian dia menyalahkan, sama kayak tadi kambing hitam tuh kan. Ini bapak saya kan ada kejadian seperti itu. Saya bandel begini karena bapak saya nggak ngajarin. Nah ternyata berlaku itu. Proses pengkambing hitamnya sukses gitu. Si bapak tadi yang sudah pengen masuk surga ditarik lagi. Nah artinya di sini ternyata ada momen ataupun sebuah peristiwa yang menyebabkan bahwa proses pengkambing hitaman itu menjadi sesuatu yang absah, menjadi sesuatu yang benar. Nah, tapi apakah itu selalu berlaku seperti itu gitu?
Kan bisa saja kemudian bapak itu sudah ngajarin, tapi anaknya ternyata tetap bandel. Ya. Tapi bisa aja tuh anak tetap nyalahin orang tuanya. Nah, jadi gimana sebenarnya? Apakah memang ya proses pengkambing hitaman ini adalah sesuatu yang memang bisa dipahami dan dimengerti, bahkan dianggap sah gitu? Kalau ngelihat terjemahannya sendiri secara istilahiyah atau istilahan dalam bahasa kitab itu ya, melempar kesalahan dalam sebuah peristiwa kepada sekelompok orang yang tidak bersalah, itu kambing hitam. Kalau tadi ya seorang ayah yang dikambing hitamkan oleh anaknya karena dianggap tidak mengajari dia sehingga dia amalnya kurang dan masuk neraka, ya. Kalau ayahnya memang salah, itu bukan mengkambing hitam karena memang salah. Ya. Kecuali memang seorang ayah itu udah ngajarin kemudian anaknya yang berbelok, itu sebenarnya bukan mengkambing hitamkan, dan nanti di akhirat semua akan sportif, Pak. Kalau anak ada nggak dialog gitu, maksudnya anak tetap menuduh dan kan akan dijawab. Ada ceritanya, ketika seorang ayah rajin ibadah, hebat, taat, beriman, kemudian dia lupa mengajari anak tuh taat mengenal Allah dan nabinya. Di hari hisab amal ayahnya banyak, keburukannya sedikit, ditimbang amal ibadahnya, amal baiknya lebih banyak daripada, kemudian diketuk palu masuk surga. Anaknya karena sebab tidak mengenal Allah, karena tidak diajari, kemudian pas dihisab di mizan, diketuk palu masuk neraka. Pas dia lagi jalan satu ayahnya ke surga, anaknya ke neraka. Anaknya lihat ayahnya, itu anak ayahku. Iya, tapi dulu, iya, mau kemana? Ke surga. Tapi dulu malaikat, interupsi. Itu ada disebutkan, ada interupsi itu. Ayahku benar, dia sholatnya hebat, puasanya hebat, ibadahnya hebat, sedekahnya hebat, umroh tiap tahun, haji juga, ya semuanya orang tahu bahwa dia orang baik. Tapi maaf, aku bisa begini karena ayahku tidak mengajari aku bagaimana mengenal engkau, mengenal Nabi. Aku tidak terima aku masuk ke dalam neraka, ayahku dalam surga, sementara dia yang tidak mengakui aku sebagai titipanmu, kutuntut engkau. Dipanggil bapaknya, Pak. Kau benar bapaknya si Fulan? Iya. Kau benar ibadah dengan baik, catatanmu bagus? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah kau sudah mengajari anakmu mengenal Allah dan Nabinya? Saya sibuk beribadah kepada Allah, lupa mengajar. Kau tidak tahu bahwa anakmu adalah titipan dari Allah, yang harusnya anakmu lebih baik daripada engkau? Kau tidak tahu bahwa anakmu adalah yang bisa menarik engkau ke dalam jurang neraka atau masuk ke dalam surga? Iya, tahu. Kau salah wahai Fulan, kau ikut anakmu masuk ke dalam neraka, begitu. Na'udzubillah min. Jadi kalau pasangan tuh ada batas, tapi kita ini Pak mau selamat atau enggak anak kita, Pak. Dan itu bukan kambing hitam, karena kambing hitam tuh melempar kesalahan pada yang tidak bersalah. Ya. Tapi kalau salah bukan kambing hitam, mungkin kambing warna lain lagi. Ya. Tapi sebaliknya, kita keteteran nyari duit buat anak kita sekolah, dipanggilkan guru ngaji, masukin pesantren, payah-payah, berdarah-darah, terseok-seok kita siang malam, penting anak saya harus lebih baik dari saya. Nah karena repot nyari duit, sampai akhirnya ibadah keteteran. Suatu saat datang di akhirat, karena ayahnya keteteran, sibuk nyari ikhtiar, ya, kasab, bisnis segala macam. Nah, dilihat dosanya banyak, ibadahnya sedikit, ya, ketuk palu, ayah masuk ke dalam neraka. Anaknya karena memang dipanggilkan guru waktu hidupnya, masuk pesantren, ngerti agama, ibadah yang baik, ketuk palu masuk surga. Pas keduanya lagi jalan menuju surga dan neraka, anaknya lihat, itu ayahku. Iya, ada apa? Mau kemana dia? Mau ke neraka. Loh, kok ke neraka? Ya ayahmu yang ibadahnya kurang, amalnya sedikit, timbangan dosanya banyak. Entar dulu malaikat. Ya dipanggil. Ya, ketahuilah, aku bisa ngerti engkau, bisa ngerti Nabi, tahu Allah, beriman, ibadah dengan baik, karena ayahku mengajari aku. Memanggilkan ustadz, mendatangkan guru, payah-payah dia repot nyari itu semua supaya aku lebih paham tentang ilmu kehidupan dan beriman kepadamu. Bagaimana bisa aku ke surga gara-gara ayahku? Ayahku sendiri yang berjuang, dia masuk ke dalam neraka. Aku tidak terima wahai malaikat. Dipanggil ayahnya. Kau benar ayah si Fulan? Iya. Kau benar berjuang menyekolahkan diri dia, mengenalkan dengan Nabi, mengenal Allah sampai beriman? Iya. Kau beruntung memiliki anak yang soleh. Kau ikut masuk ke dalam surga bersama anakmu. Masya Allah. Itu bagus, anak seperti nengok neraka ya? Iya kan nanti kelihatan tuh bapak lo gitu.
Kalau anaknya menyelonong aja nggak ngelihat, harusnya lewat dong tadi. Iya, apalagi kalau anaknya bodo amat. Enggak, kalau dibalik bisa nggak Kimo? Jadi misalkan ayahnya nih, kan tadi di neraka, anaknya di surga. Terus ayahnya ngomong, di redaksi diputar gitu. Itu malaikat, anak saya itu di surga, itu kan gara-gara saya ngasih guru ngaji gitu. Kalau tadi kan terbalik nih. Iya, nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oh jadi harus kesadaran dari di surga. Kisahnya dari ulama, jadi jangan ngarang sendiri. Tapi itu pertanyaan bagus. Jadi orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak bisa menyelamatkan orang tua. Oh begitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa orang tua. Ya Allah, anak saya di surga, kan saya yang ngasih pendidikan agama. Nggak bisa. Kita nggak ke anak, kita ke bapak kita. Ngapain ke bawah? Kita ke bapak kita. Oh begitu. Iya, saya bisa begini di neraka. Bapak saya tuh gitu. Jangan ke anak ya sudah, dia nikmat. Masih ngorek-ngorek anaknya aja. Jadi kisahnya begitu. Oh, gitu. Oh. Iya, jadi setiap anak kepada bapaknya. Maka ada istilah mafil abah fil abna. Apa yang di bapak di anak tuh kaitannya bahwa bapak bertanggung jawab kepada anak karena anak lah nanti akan membuat dia ke kanan atau ke kiri. Gitu. Ya. Nah ada lagi nih kejadian Kimo. Ini masih anak dan bapak. Ini lagi masih kecil. Ya, bapaknya ini lagi kerja mati-matian kan. Lupa tadi memang ngedidik anaknya, memang lupa. Nah kesadaran ini muncul setelah anaknya gede. Setelah anaknya dewasa, ya baru dia sadar, wah saya dulu nggak ngasih pendidikan agama nih. Nah ini kan repot nih, buat orang tua kadangkala untuk menyampaikan kesalahan dia yang pernah terjadi dulu kepada anaknya, belum tentu anaknya bisa terima. Nah, apakah ini akan berlaku nanti ketika nanti misalkan nauzubillah min dzalik itu anak di neraka, dia bilang ayah saya nggak ngajarin, padahal ayahnya pengen ngajarin tapi udah terlambat gitu. Ya, pertama tidak ada terlambat dalam menjemput hidayah. Ya, selama malam yughorgir, sebelum ruh itu nyampe di tenggorokan, gor yughorgir bahasa ya kawan kita ini, belum nyampe, masih ada kesempatan menerima hidayah taubat minimal ya. Ya. Yang kedua, at-ta'allumu fis sighar kan naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di usia dewasa seperti mengukir di atas air. Ketika orang tuanya waktu kecil sudah mendidik dia, dari kapan sih pendidikan kepada anak? Dari mulai di perut. 9 bulan, 10 hari istri kita mengandung, itu pendidikan pertama. Makanya disebut dalam kitab tarbiyah itu al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah nomor 1. Sekolah nomor 2 lingkungan, sekolah nomor 3 baru gedung-gedung bangunan yang anak kita masuk di pendidikan formal, akademisi. Jadi guru-guru kita itu sisa dari lingkungan dan orang tuanya. Gitu. Pendidikan waktu kecil di perut, sampai orang Amerika bilang ketika seorang ibu hamil kemudian di setel musik klasik di perutnya, itu anak jadi anak cerdas. Itu di setel dari luar. Bagaimana tidak ketika sedang hamil perempuan, ibunya baca Quran, lebih hebat lagi efek dan efeknya. Pendidikan pertama. Makanya dalam Islam itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Saya pernah jelaskan mungkin di pengajian yang lama ya. Kalau bahasa Indonesia itu bayi balita 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian naik anak-anak, naik lagi remaja, naik lagi dewasa, naik lagi orang tua, selesai. Dalam Islam itu harus mengetahui umur-umur itu ya supaya tahu cara mendidiknya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun namanya sobiyun. Ya, umur 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Bentuk jamaknya atfal, makanya raudhatul atfal. 6 tahun 7 tahun namanya gilmun, gulamun atau waladun. Ini the golden age. Ya, kalau Ustadz Guswar the golden moment. Ya, the golden umur kemasan. Anak yang diajari nggak usah ngomong, berbuat aja nanti anak niru. Umur 8 tahun itu namanya mumayyiz, udah mulai amrod, udah mulai tahu mana yang enak mana enggak. Umur 9 tahun namanya mumayyiz, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 sampai 15 tahun namanya baligh, udah mulai tahu mana yang halal, mana yang haram. Umur 15 sampai 19 namanya fata, remaja. 19 sampai 40 namanya zakarun, dewasa. 40 sampai 55 namanya syekhun, tua. 55 ke atas, maaf Pak, tua renta.
Iya, dan gak usah marah, meskipun orang bule bilang di bawah 70 tahun itu masih muda. Nah, kita mengetahui nama-nama itu supaya tahu cara mendidiknya. Ketika mampu memberikan pendidikan di bawah umur 25 tahun, karena ada ucapan Allah menyempurnakan akal di usia 25 tahun, artinya di bawah 25 masih cepat nangkepnya masuk ke dalam hati. Ya, Allah menyempurnakan hati manusia di usia 40 tahun. Ketika kita mengajari anak kita di usia yang muda, dari mulai di perut, bayi, anak-anak, pasti akan lebih menempel. Seperti tadi hadis disebutkan, mengukir di atas batu. Cukup ngasih contoh, nempel. Sekarang kalau tadi Ustadz Guswar bilang, dia baru saya jawab, oh lupa, sibuk dengan karir segala macam. Ternyata setelah anak remaja, dewasa, baru diajari. Itu hanya mengandalkan hidayah serta perjuangan orang tua. Bertobat, ya Allah ampuni. Kalau ternyata Allah mengendaki anaknya itu jadi anak baik, insya Allah dia akan menerima. Ya, dalam Al-Quran disebut man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah itu jadi orang baik, Allah akan kuatkan dia mengejar ilmu agama. Di hati bapak-bapak nih, kalau sekarang nih ada pikiran, ibu-ibu semua jamaah Zumiyah pengen ngaji, ya pengen belajar, insya Allah jadi orang baik. Karena tandanya di situ. Nah itu sangat gambling. Ketika dapat, ya ngelirik pun tidak akan sempurna dan maksimal seperti anak yang belajar di waktu kecil. Jadi, ya. Yang jelas di alam dunia, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Selama masih di dunia, masih ada kesempatan untuk mencari bekal. Ya cuma tadi tidak akan semaksimal yang orang ketika belajar di waktu kecil. Karena Nabi dalam ulama tuh disebutkannya belajar umur 7 tahun sudah mulai ngajarin sholat. Umur 10 tahun sudah mulai pukul kalau dia enggak sholat. Artinya apa? Kalau sudah gede susah Pak. Ya, lihat anak-anak kita yang di umur kecil ini sudah mulai sholat. Berbeda dengan orang yang usia 20-30 baru diajarin sholat. Tidak rasa memiliki ketimbang anak yang dari kecil sudah sholat. Bersama konsekuensinya. Jadi bapak-bapak yang sekarang punya anak umur 24 tahun masih ada sisa 1 tahun Pak. Kan tadi 25. Itu akal. Jadi kebayar 1 tahun untuk memberikan proses penyadaran. Nah kembali lagi Gimo, hilangnya waktu sekian puluh tahun. Anggaplah misalnya tentang pendidikan apa tentang kambing hitam? Kambing hitam. Artinya apakah anak itu tetap bisa menyalahkan orang tua? Ya walaupun kesadaran maksudnya kan tadi anaknya umurnya 20, kalau kita mau bilang pakai patokan 25, orang tuanya sadar di umur 24 anaknya, ada sisa waktu 1 tahun, bisa nggak anaknya nuntut? Kemana dulu ayah? Iya. Jadi di akhirat nanti, iya, tapi ayah saya tidak memberikan pendidikan ketika saya kecil ya Allah. Dia baru ngasih saya pendidikan penyadaran ketika saya umur 24 tahun. Kalau ngelihat syariat daripada amanah anak bagi orang tua nih Pak, di Indonesia dengan syariat Islam tuh bedanya ada banyak ya Pak. Dalam Islam itu ngurus anak laki itu tanggung jawab orang tua sampai dia balik Pak. Setelah balik bisa dilepas, baik itu makan atau segala macam. Kemudian anak perempuan itu sampai dinikahi oleh laki-laki, pendidikan segala macam sama gitu. Di Indonesia kita alhamdulillah Pak, anak kita nih, kita dulu disekolahin, kuliahin, bahkan nikah dimodalin, habis nikah dikasih modal dagang. Ketika dikasih malah anak marah, bapak ini nggak sayang sama anak. Padahal aslinya anak laki itu cuma sampai balik doang Pak. Anak perempuan sampai nikah. Kalau nikah nggak nikah gimana jadi? Hah? Jadi perawan tua? Ya itu DL aja di mana? Derita lu. Ya artinya usia balik ya. Iya. Ya kalau udah balik tuh misalnya di usia berapa Pak? 16 lah, 17 lah. Kalau di Indonesia berapa? 18, 21 tahun ya. Itu kan kasus yang dibuat sendiri. Gitu. Usia normalnya menikah ya 16, 18 tahun lah. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu tidak mampu, dia terlalu sibuk mencari jati diri sampai mencari nafkah, nggak sempat ngajari, kemudian sadar bahaya ini, ya nanti di anaknya akan nyeri saya, maka dia lepaskan semua itu, kemudian dia fokus untuk bisa mengajak anaknya itu bisa mengingat Allah, beriman kepada Allah. Yang jelas tidak akan sama dengan orang tua yang dari bayi dari kecil untuk mengajari agama, karena hadisnya bilang kullu mauludin
yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ini kalimatnya sebenarnya kita harus pahami. Setiap yang terlahir itu suci, tinggal nanti orang tuanya akan membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api. Artinya nggak lama jedanya. Ketika jedanya itu lama, maka konsekuensinya akan kembali kepada kedua orang tuanya gitu. Masya Allah. Baik. Ya kelihatannya pembekalan ini sudah cukup. Kita ingin menampung atau sharing dengan bapak-bapak baik di Kopi Uduk maupun ada di Zoom. Saya kira ada ini loh. Ya pertanyaan-pertanyaan atau apapun pengalaman boleh silakan untuk bertanya sharing. Waduh, Kevin. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Adam. Ini ada teman saya nitip pertanyaan dari kampus. Sebelumnya dia ini perkenalan dulu sama kasusnya dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah korban dari perilaku pelecehan seksual di kampus. Di satu sisi saya ingin membuat si pelaku ini jera dengan perilakunya. Namun saya juga bingung, takut bersalah atas menjelekkan nama pelaku. Nah, gimana cara memutus rantai kasus ini ya, Ustaz? Ya. Baik. Langsung jawab. Ya. Ya, saya tidak akan membahas kasus tadi yang disampaikan. Saya bicara tentang retorika secara umum aja. Bahwa Indonesia ini punya dua hukum ya Pak. Pertama hukum negara, yang kedua hukum agama. Meskipun ada agama yang lain, bagi kita sebagai Muslim kita punya hukum sendiri. Ya. Kasusnya tadi pelecehan. Ya. Secara hukum umum kita adalah warga negara, maka kalau memang sekiranya kita ingin menjadi warga bangsa yang baik, maka adukanlah ya, bahwa kita punya aparat, kita punya hukum, kita adukan. Kalau bicara ingin memberi pelajaran, kemudian kita tidak tahu siapa yang dilawan itu, bahkan ujungnya nanti bukan ingin menegakkan keadilan, tapi ujungnya adalah dendam. Nah, dendam ini bermasalah. Ya, padahal tanpa dendam, tanpa membalas pun, perbuatan aniaya yang dilakukan oleh seseorang itu nanti akan diputar-putar oleh Allah, diputar-putar kembali kepada pelakunya. Seiring sejalan, kapanpun pasti akan kembali. Tidak mungkin tidak, pasti minimalnya di akhirat akan dibalas, maksimalnya bisa di dunia. Jadi yang paling utama adalah meskipun dia sudah berlaku baik, kok saya masih begini juga, ada hikmah di dalam. Ada apa? Ini adalah teguran, ini adalah ujian, ini mungkin jadi hukuman buat saya. Nah, kalau mau diikuti, ya mungkin tasyawur lah, musyawarah, diskusi. Yang utama adalah bagaimana caranya supaya membuat mental itu pulih. Kalaupun tidak sama dengan sebelum kejadian, minimal nggak drop, nggak trauma, nggak down, itu masih lebih baik ketimbang mengutamakan dendam. Apalagi berupaya untuk bisa memberi pelajaran. Karena di Indonesia sudah ada wadah hukumnya, sudah ada cara-caranya untuk menghadapi sebuah perilaku pidana, betul tidak? Ya, jadi saya akan memberikan satu jawabannya yang simpel saja. Kalau urusan memberi pelajaran, urusan kemudian ingin memberi mengungkapkan dendam, bahkan ujungnya nanti kita akan sama dengan dia, karena ujungnya nanti akan menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara nanti bisa jadi di mata Allah kita akan lebih buruk, karena bisa jadi orang yang berbuat aniaya adalah cuma penguji, meskipun perbuatannya pidana yang jahat luar biasa. Itu saya menjawabnya simple. Ya, lebih baik adukan kepada pihak yang berwajib, kemudian serahkan kepada mereka. Pada urusan pedihnya, sakitnya, kembalikan kepada Allah. Ja'alallahu likulli syai'in hikmah. Allah jadikan segala sesuatu pasti ada hikmah. Walaupun sebenarnya peristiwa pelecehan seksual ini jarang sekali memang korban itu mau mengadu gitu. Karena ini menyangkut juga dengan martabatnya dia. Yeah. Ketika dia mengadu otomatis kan orang tahu bahwa dia adalah korban pelecehan. Dan efeknya sangat besar. Kalau dia perempuan dia ngadu berarti
dia punya cowok mungkin nggak bisa terima calon suaminya. Wah, lu pernah dilecehin. Prinsipnya kan sebenarnya mencari keadilan. Teknisnya kan bisa dengan sembunyi, tanpa media, sebenarnya gitu. Yang penting prinsipnya dulu. Prinsipnya memberi efek jerak. Ya, kalau bisanya dia membalas ya, mungkin nggak ada habisnya lah. Apakah dengan memotong tangan puas nggak selesai? Apakah bisa mengembalikan apa yang sudah dia alami? Nggak selesai juga. Jadi memang pasti semuanya ini ada efeknya, dan ini memang kezoliman itu Pak memang berat di hadapan Allah ya. Iya. Kalau saya sebenarnya ingin melihat dari sisi lain, Kimo. Okay. Jadi gini, ini pelecehan ya, temanya pelecehan. Sekarang kita melihat nih, banyak orang-orang yang sekarang ini dengan perilaku menyimpang seperti gay. Kalau ditanya dia, kenapa Anda begini? Saya dulu pernah dilecehkan. Jangan salahin saya, salahinlah orang yang dulu pernah melecehkan saya. Nah, jadi ini berantai gitu. Yang lebih parah lagi adalah ya, yang dia salahkan adalah Allah. Kenapa Anda gay? Karena Allah menciptakan saya seperti ini. Pada dasarnya saya ini adalah wanita yang terjebak di dalam tubuh pria. Begitu katanya. Bisa gak, maksudnya itu kalimat kok jadi yang dikambing hitamkannya lebih parah lagi. Kalau tadi orang ya, ya walaupun ini sering terjadi, arti proses pengkambing hitamannya ini terus berjalan, dan kita bisa melihat akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Seorang gay, seorang lesbian, dan tidak hanya itu. Kalau kita lihat di film atau di kenyataan, kayak misalkan ada orang nih, kenapa dia jadi gay? Karena dia dikecewakan oleh wanita. Ada juga. Akhirnya dia tidak suka sama wanita. Wanita juga begitu. Kenapa Anda jadi lesbian? Karena saya dikecewakan oleh laki-laki. Itu pengkambing hitaman. Dia tidak berani ngomong, gue ya ini adalah pilihan gue. Tapi ada yang melakukan yang seperti itu. Gitu, melemparkan kesalahan-kesalahan itu kepada pihak lain. Nah, ini yang nanti apakah kemudian di akhirat akan bisa worth it gitu. Alasan seperti itu, kenapa Anda jadi jadi gay? Ya Allah, habis saya dulu diginiin sih. Nah, dari penjelasan Ustaz Guswar, ternyata Pak, mungkin dari semua tema-tema kita, dari setiap peristiwa yang kita alami, ternyata semua tema itu harusnya ya kambing hitam Pak. Karena ternyata berawal dari mengkambing hitamkan, membiasakan budaya kambing hitam. Bahkan orang itu bisa berlaku jahat gara-gara ya kejahatan orang, sehingga dilemparkan soal itu. Kenapa kamu mencuri? Habis uang saya diambil Pak. Ya, saya nggak punya uang, keluarga saya makan apa? Orang jahat, ya udahlah saya jadi nyolong. Itu sebenarnya judulnya kambing hitam semua. Ya, kenapa kamu korupsi? Ya habis begini, atau kambing hitam semua. Ya, tidak di situ. Agama hadir dalam rangka supaya kita pertama tahu tujuan hidup, kedua tahu cara untuk nyampe pada tujuan, kemudian mampu memposisikan diri sebagai siapa. Setiap satu orang itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah ingin tahu iman kita itu sampai di mana, maka dikasihlah manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Kalau laki-laki dikasih istri, kalau perempuan dikasih suami, udah nikah dikasih anak, udah berumah tangga kasih hiburan, rumah, pangkat, jabatan itu. Dalam rangka supaya kita tujuannya Allah. Jangan sampai gara-gara kenapa kamu tadinya imannya 70, setelah punya suami kok 60. Suami saya nggak bener. Kambing hitam lagi. Ya, padahal tidak di situ. Fungsi awalnya suami penguji. Ternyata makin terpojok oleh suaminya. Saya harus tetap ke Allah. Fungsi istrinya adalah sebagai periasan. Kemudian ternyata menggoda, mengganggu, ya menghambat, jadi tantangan, atau mungkin menjadi sesuatu yang indah, membuat nyaman. Tujuan saya tetap Allah. Anak pelita hati, ya qurrata ayun, tidak membuat dia lalai kepada Allah, maka disebut yulhikum, ya auladukum wa amwalukum, telah membuat lalai kepadamu, yaitu anak serta hartamu. Nanti di akhirat nggak bisa dia lemparkan, nggak bisa dia jadikan kambing hitam. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu kok nggak ibadah? Ya habis harta saya banyak, anak-anak saya juga lucu-lucu. Kan Allah yang ngasih, jangan salahin saya. Nanti ujungnya akan di situ.
dan itu pastinya tidak akan terjadi. Ya, Allah tidak mau tahu. Kau tahu wahai hambaku bahwa anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, pangkat jabatan hanya hiburan karena tujuanmu adalah kepadaku. Jadi di dunia kita bisa lemparkan orang, melemparkan kesalahan pada orang tidak bersalah. Di dunia kita bisa pojokkan orang dan membungkamnya supaya mengakui kesalahan yang dilakukan oleh kita. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa beralasan kambing hitam, karena semua orang akan mengakui bahwa kita punya salah karena sebab harta yang sudah kita terima, sehingga kita akan dipertimbangkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa selamat semua. Amin ya Allah. Nah, ini lanjut ada pertanyaan nih Kimo. Ya, dari Gus Angga, dari Angga Wahyudi. Kiai, bagaimana kejadian Malang ditinjau dari sudut hukum Islam? Ya, ada berapa ratus yang meninggal itu Pak? 219. Nah, orang-orang yang meninggal dunia ini, keluarganya, apakah kemudian berhak untuk menyalahkan sesuatu di sana? Saya akan bicara dari semua sisi posisi mereka ya. Itu yang di dalam itu ada siapa aja tuh? Supporter, pemain bola, aparat terbagi dari TNI dan Polri, terus panitia PSSI. Panitia dari PSSI. Oke, dimulai dari pemain bola. Ya, dari pemain bolanya. Bahwa yang menang itu juga jadi ujian nikmat. Dia mau besar hati atau tidak. Yang kalah itu juga jadi ujian buat dia. Dia akan kuat malu dan dia tahu bahwa ini adalah hiburan saja, permainan saja. Supporter, kembali, tidak ada yang membuat kita harus fanatik kecuali kepada agama. Meskipun ada kawan kita yang bilang tidak boleh fanatik kepada agama, kemudian dikasih jelasan, fanatik pada yang dilarang oleh Allah boleh. Ya. Berlebihan. Itu kan hiburan awalnya Pak. Ya, main bola itu kan olahraga, olahraga. Ada olah jiwa dengan zikir, olahraga, yang penting gerak. Kalah menang itu hanya sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, sementara aturan yang mutlak itu milik Allah. Ketika kalah ya sudah, terima, selesai. Jadi sportif gitu loh. Ketika kalah ya sudah. Aturannya apa? Oh, dia turun ke lapangan mau memberi support kepada yang kalah. Kan cerita begitu. Cerita begitu, bener nggak? Iya. Nah, itu kan sudah lapangan milik pemain. Oh ya, sampaikan aja. Nanti kalau sudah keluar baru. Jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh supporter, sehingga memang ada seorang aparat yang bilang, sok jagoan soal supporter. Saya juga nggak setuju ngomong begitu. Tapi tetap harus diakui, supporter juga. Ini ada TNI, ada Polri, ada aparat yang ketika turun ini akan bahaya. Ini harusnya jelas gitu loh. Maka dipancing lah. Tetapi aparat juga harus paham. Entah terlepas dari TNI lahir dari rakyat, entah itu polisi itu untuk mengayomi, menjaga rakyat, melayani masyarakat. Lihat juga dong dalam bertindakan, apalagi mereka sudah diwanti-wanti kan sama pimpinannya. Ya ada videonya kan dari Kapolres tuh. Ya supaya tidak berlaku ayal, jangan sampai ini itu segala macam. Jadi masing-masing itu semua ada andil sebenarnya kesalahan Pak. Cuma kalau orangnya mau sportif, yang jadi supporter juga mengakui kesalahan yang hidup ya. Kemudian dari TNI juga mengaku kesalahan, itu tidak ada kambing hitam. Kenapa mereka saling mengkambing hitamkan? Ya tadi, karena tidak mau menerima efek akibat di belakang berkaitan dengan jabatan, dengan keamanan atau mungkin kenyamanan dia sebagai orang-orang yang bertanggung jawab pada amalan itu. Maka ditinjau dari sudut hukum Islam itu masih tidak bisa dipukul rata. Semua supporter benar, semua polisi salah atau sebaliknya. Setiap satu orang itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Membunuh satu nyawa ya di hadapan Allah. Qatala nafsan. Siapa orang yang membunuh satu jiwa, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Coba. Itu ada 100, ada 200 lebih Pak. Jadi sebab, musabab semuanya akan dilihat. Dan saya menjawab pertanyaan dari Gus Angga ini, sudut hukum Islam. Sekarang kalau misalnya di dalam aja semuanya menjadikan tontonan itu sebuah tuntunan, maka salah semua yang di dalam itu. Yang main bolanya melulukan sampai dia nggak sholat, kemudian yang nontonnya juga sampai nggak sholat, sampai lupa, sampai lalai. Ya, orang kita selawatan aja Pak, selawat itu dicintai ya. Tapi selawatan sampai lalai, salah.
Apalagi main bola sampai lalai, main catur salah, mancing sampai mancing sampai terabas, salah juga, semua bisa salah gitu. Ya sampai ibadah ada orang sholat nggak mau, dia akhirnya ngurus keluarganya juga salah juga. Jadi nggak boleh lalai, apalagi bola. Nah secara umum bola ini kan olahraga bergengsi di seluruh dunia. Iya. Nomor 1 ya. Iya. Golf di atas apa di bawahnya nih? Golf itu high class. Kalau High class, bola ini merakyat. Merakyat paling tapi banyak juga lah. paling Iya. ya pemainnya lihat gajinya Mahal-mahal. berapa, mahal-mahal. Artinya apa? Mau bola ke, mau golf ke, tetap itu hanya hiburan. Kembali ke dasarnya. Kenapa sampai jadi sebuah ajaran? Kita lihat supporter-supporter. Saya bukan berarti memihak ada satu orang aparat yang ngomong kemudian sok jagoan nggak ya? Ada war datang berangkat. Saya juga nggak memvonis. Itu pada sholat enggak. Yang mereka yang tahu adalah mereka. Cuma siapapun dia. Kalau sampai berlebihan, wah, kemudian kalah, nggak boleh. Kita kepada agama saja. Jangankan kepada manusia, kepada kelompok, pada partai, kepada agama saja Pak. Nggak boleh taklid, ikut-ikutan, nggak boleh. Padahal kan ada yang dikerjakan dari sholat, dari ibadahnya. Kita kepada agama nggak boleh taklid, kita kepada agama harus ittiba. Apa itu ittiba? 1, ada gurunya, 2, paham dasarnya. Sekarang dalam olahraga itu, ya kira-kira ada kebaikan kebenaran yang ada dasarnya, kemudian posisi dia sebagai apa? Kalau cuma tim hore aja, ya sekedarnya saja. Enggak sampai terus akhirnya menabrak batas berlebihan, yang bahkan mereka ini aparat lagi bawa pistol, bawa apa, kita nggak tahu. Salah juga mereka melepas apa yang sudah ada aturannya di stadion, nggak boleh ngelepas itu kan? Ya salah. Jadi kalau boleh bilang, ya semuanya salah. Tapi kalau salah-salahan nggak akan selesai hukum ini. Gitu. Kita yang nonton ngambil hikmah, ya Allah, kisahnya, matinya di situ, hakikatnya kita yang hidup ini mengambil hikmah bahwa Allah itu sangat mudah mau ngambil nyawa saja, sehingga kita tidak berandai-andai. Ajilu bis sholati qoblal fatu, ajilu bit taubati qoblal maut. Mati itu di mana saja, di tempat tidur orang bisa mati, lagi jalan ditabrak, naik motor tabrakan, ya di kereta anjlok, di pesawat jatuh, di laut tenggelam. Kapan saja anyway gitu. Jadi semua kita ini menjadi hikmah gitu, dan kita berharap apapun dimanapun matinya dalam penutupan yang baik. Iya. Makanya kenapa Kimo, nah ini sengaja saya bikin lagu itu tadi khusus Pak. Jadi lagu silaturahim sepak bola ini memang sengaja dibuat sebenarnya untuk para supporter. Agar apa? Coba bayangin kalau di awal dinyanyikan gitu, yuk nonton sepak bola, kesebelasan yang kita cinta. Harusnya lagu kamu pendukung sana, aku pendukung sini, ramai-ramai kita silaturahmi. Nah. Harusnya sebelum mereka nonton itu layar lebar setel lagu barunya Ustadz Guswa. Terlambat sih lagunya. Kita dengerin dulu, mudah-mudahan ada yang nonton. Nah, tapi saya salut ya. Ada juga ini dari warga komunitas akun resmi Instagram Braja Musti. Nah ini juga ya mengadakan semacam doa bersama. Jadi ya ini barangkali solusi ya. Tadi kalau Kimo mengatakan ya udah tidak perlu kita saling salah menyalahkan. Artinya salah dan menyalahkan itu adalah tugas nanti aja. Ya bagaimana hukum yang akan menilai. Tapi langkah untuk saling muhasabah. Ya saling kemudian introspeksi, kemudian berdoa dan mendoakan yang meninggal. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketimbang nanya. Oke. Ya nanya, udah silakan dah. Kayaknya udah dari tadi udah penasaran pengen ada sesuatu yang mengganjal ini. Ada udah di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus ini Pak Ustadz, apa? Kambing hitam. Saya mempelajarin gitu Pak Ustadz. Sebenarnya Nabi kita telah mengasih contoh, atau Allah mengasih contoh dengan terjadinya perang Uhud. Iya. Di perang Uhud itu Nabi udah mewanti, mungkin untuk terjadi sebelum disebut kambing hitam itu Nabi udah wanti-wanti. Biar bagaimanapun jangan sampai turun ke bawah yang pemanahnya. Apapun yang terjadi, biarpun menang, biarpun kalah, jangan sampai turun.
Dan terjadilah yang pemanah itu turun ke bawah. Setelah perang itu terjadi salah menyalahin. Yang pemanah menyalahin yang di bawah menyalahin yang memanah. Tapi mengambil hikmahnya, Nabi tidak pernah menyalahin, cuma mengambil hikmah. Dan waktu terjadi perjalanan pulang ke Madinah, saking sibuknya orang mencari kambing hitam yang Ustaz bilang tadi, Allah menidurin orang-orang itu supaya besoknya sampai subuhnya kesiangan. Itu yang saya lihat dari tema yang sekarang Pak Ustaz. Jadi Nabi setelah terjadi perang Uhud itu ngambil hikmahnya besar. Setelah kesininya nggak pernah, waktu perperangan nggak pernah terjadi kekalahan lagi. Jadi hikmah benar yang besar itu yang dikasih tunjuk sama Allah. Sedangkan kita waktu di Bandung ada kejadian yang meninggal juga, cuman lepas diomongin aja, mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi. Tapi tetap terjadi lagi. Itu Pak Ustadz yang saya ambil hikmahnya. Nabi sebenarnya udah mengasih contoh sebenarnya, tergantung kitanya yang mempelajari, mendalami apa itu yang benar. Kata Ustaz, kambing hitam waktu itu terjadi perdebatan yang sengit banget antara itu. Cukup sekian Pak Ustaz, terima kasih. Ya bagus, udah Daski memberikan kisah tentang perang Uhud, perang kedua Nabi ya. Ya itu peristiwa besar tuh, sampai ada kurang lebih 70 syuhada ya. Ya. Jadi 1000 pasukan muslim, kemudian 300-nya itu pasukan berkuda. Sisanya ada pasukan yang di bawah dan pasukan pemanah. Nah, ada peristiwa sebelum nyampe di lokasi perang, 300 pasukan kuda ini dihasut oleh Musailamah Al-Kadzab. Kemudian terhasut pulang balik. Pasukan kuda kan lumayan itu, sekali sabut bisa dibawa pulang. Jadi tinggal yang sisanya 700. Di antaranya ada tim pemanah di Bukit Remah. Ya. Tukang panah. Panah. Nah, sebenarnya udah bagus, udah berjalan. Dipanahin di bawah tuh pada mati pasukan kafir Quraisy. Ya. Orang dulu tuh kalau perang bawa harta. Nah, ketika pada mati bergelatakan harta gunimah. Harta peperangan. Nah, dia dari atas kelihatan, harta gunimah ini mahal. Ya, ada angkanya gitu. Sehingga mereka silau turun. Nah, yang memimpin perang dari kafir Quraisy itu sebelum masuk Islam, Panglima Khalid bin Walid. Dia terkenal dengan gerakan serangan sayap elang. Nah, jadi sayap elang itu begini nih. Dari sini nyerang, kemudian dari sini dia mengepung. Dari sini ngepung Bukit Rumah, ini diserang di tengah habis. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ya tanggal giginya, pecah bibirnya, bersimbah darah, kemudian juga terompahnya terlepas. Nah, dan selanjutnya ya. Artinya apa? Kita tadi mengambil hikmah tuh kita yang lebih utama, yang melihat dan menyaksikan, mengetahui. Kalau kita saja mengambil hikmah, bagaimana dengan mereka yang mengalami, keluarganya langsung, orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya. Hikmahnya besar. Jangan sampai ada saling menyalahkan. Mereka yang terkait selesaikan secara hukum. Kita yang melihat dan menyaksikan mengambil hikmahnya banyak. Pertama, mendoakan mudah-mudahan keluarganya ya diberikan kesabaran. Yang kedua, kita berlindung mudah-mudahan tidak terjadi hal demikian pada kita. Selesai sudah. Ya, yang ada adalah ketika ada kebutuhan politik, maka yang kecil akan menjadi besar. Yang besar dibuat lebih besar. Di Indonesia ini semuanya numpuk di dalam. Ada yang benar-benar ngambil hikmah, ada yang mengambil sebuah pelajaran, ada yang terus menyalah-nyalahkan, ada yang menggorengnya untuk kebutuhan supaya yang ini nggak pakai ini benar. Kita berdoa, siapa yang mengambil hikmah dengan benar akan diselamatkan oleh Allah. Dan siapa dari peristiwa Kanjuruhan ini masih mengambil untung untuk menggeser, menghancurkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Siapapun yang mencoba untuk mengambil untung, apalagi sampai menyengaja terjadinya peristiwa itu, Anda tidak selamat di dunia dan di akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah masih menyayangi bangsa ini. Amin. Oh, ada lagi, silakan. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, tadi dari ulasan yang kambing hitam, apakah mengkambing hitamkan ini bisa juga disebut dengan memfitnah? Nah, kalau dalam hukum Islam secara spesifiknya perbedaannya di mana? Iya. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kambing hitam itu kalau boleh saya terjemahin ya Ustaz Guswar, itu tidak hanya satu unit. Kalau ibarat jualan mah, di dalamnya ada fitnah, ada namimah, ada gibah, ya, kemudian ada itisom, dendam. Jadi ngumpul dia, keluarlah nama kambing hitam tadi, karena melempar kesalahan itu. Ngomongin orang yang tidak terjadi, fitnah. Ngomongin orang yang beneran dia melakukan, gibah. Kemudian membuat orang ikut benci, jadi hasut. Buat orang supaya menghancurkan, jadi itisom, dendam. Jadi ngumpul jadi satu. Dan efeknya adalah orang yang menerima kambing hitam itu, dia akan dirusak, baik itu rusak mentalnya, rusak sesuai dengan peristiwa dan kasusnya ya. Yang jelas dari satu tema ini ada beberapa item unit penyakit-penyakit hati, dimulai dengan kalau orang yang mengkambing hitam itu punya duit banyak, pasti efeknya besar. Kalau orang itu nggak punya, ya maka minimal ada 2 orang pengikutnya ikut membenci. Oleh karena itu kita apabila mendengar sebuah berita, ya fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi sampai benar semua posisi setiap orang dan masalahnya. Kalau kita nggak ada kaitannya tadi, berlindung dari hal demikian, mendoakan pada setiap mereka yang dalam berisi berduka, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kemudian terakhir dibungkus, ya Allah, kita ambil hikmah. Hikmah 1, musibah. 2, ajal. 3, tentang kematian. Yang ketiga, tentang bagaimana bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kan di situ ada orang juga yang nggak diizinin, kemudian nggak jadi pergi. Ada juga yang udah dinasehatin jangan pergi, dia ngotot. Uangnya kurang, ya kalau nggak salah ya. Mau bayar, kan tuh bayar kan. Kemudian uangnya kurang. Hah? Oh Iwan nggak baca juga? Oh, salah nanya saya. Iya gitu. Iya mau ada kalau nggak salah bayar 80 atau 100 gitu. Uangnya kurang, dia ngotot pergi juga nyari tambahan lain, kemudian berangkat. Terjadilah dia sampai ajalnya. Ya, dari setiap orang itu kita bisa ambil hikmah. Gitu. Termasuk saya juga. Ya Allah, 1 orang aja mati dengan cara yang tidak benar kita ngambil. Ya Allah. Ya, bagaimana orang di luar yang Tuhannya bukan Allah, mereka menghargai nyawa sampai siapapun sebanyak apapun yang terkait itu akan dikejar dengan hukum. Ini yang mati nggak 1 gitu loh, ratusan. Ya. Kemudian yang nyerangnya juga banyak, sebabnya juga tidak sedikit, banyak. Nggak boleh sederhana penanganannya. Presiden nggak main-main, Kapolri nggak main-main, siapapun pemimpinnya, sampai setiap kita mendoakan dalam ibadah, dalam sholat, dan terutama mereka yang langsung diterjun di masyarakat. Kalau kita yang nonton saja mengambil hikmah, mengambil pelajaran, bagaimana dengan pelaku-pelaku itu, apapun yang dilakukannya, dia harus lebih hebat mengambil hikmah. Karena kalau 1 tidak dikasih hikmah, dia akan diberi lagi peristiwa yang lain yang lebih membahayakan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Naudzubillah. Saya hanya ingin sebagai closing itu Pak, ya, mengingatkan diri saya dan kita semua. Ini ada satu ungkapan saya lupa, barangkali Kang Ramdan ingat ya. Kalau nggak salah ini dari tokoh, dia bilang when a person die there is a tragedy, but when 100 people die that's just a population. Coba bayangin. 1 orang meninggal tragedi, tapi ratusan orang meninggal, ya itu ngurangin populasi aja gitu. Nah, jangan sampai kita ini maksudnya apa? Kalau kita tangkap seolah-olah tragedi di Kanjuruhan itu, kalau kita merujuk ke ini, buat kita barangkali yang tidak di sana itu ngerasa udahlah biarin, memang begitu loh. Nah, jangan sampai kita juga melihat ini hanya sebagai sebuah pengurangan dari populasi, artinya tidak ada rasa empati gitu. Ya, tapi di sisi lain ketika ada 1 orang tokoh ataupun apa yang meninggal, wah semuanya heboh. Nah, inilah barangkali yang perlu untuk kita sama-sama pahami, bahwa tragedi Kanjuruhan bukan saja itu masalah sepak bola sebenarnya. Ini adalah masalah umat. Bagaimana umat ini bisa dididik? Supporter itu kan bagian dari umat, Pak.
Betul nggak Kim? Iya. Ya, saya bahagia ketika seorang pelatih yang namanya Bima Sakti ya, itu mewajibkan kepada para pemainnya itu untuk selalu sholat berjamaah. Ya, dan di situ ada taklim yang dilakukan. Ya, ini jangan dianggap sederhana. Saya rasa pasti akan punya efek yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah bagian. Nah, sebenarnya pembinaan ini juga ketika ke supporter gitu. Ya mungkin perlu ada Kimo mengadakan taklim untuk supporter gitu kan? Ya, Gimana mau taklim supporter sama juga ke olahraga? Loh. Ya, contoh seperti Ustaz Arifin Ilham itu, ya kita 60 ustadz itu olahraga di gedung bulu tangkis badminton daerah Depok waktu itu sampai ke Cibinong itu 60 ustadz itu. Jadi sebelum main bulu tangkis itu tausiah dulu beliau. Iya. Tausiah 15-20 menit, ngumpul duduk gitu. Setelah itu main. Dan ketika main juga beliau ngajarin. Ketika mukul begini, apa namanya serve itu ya? Subhanallah. Subhanallah. Backhand. Subhanallah. Ketika begini, alhamdulillah. Ya, kemudian ketika smash tuh Allahu Akbar. Begitu ngajarin gitu. Ini bukan pemain, kelihatan dari gerakan tangannya agak kaku. Iya, saya khawatir laptop jatuh soalnya. Baik, saya kira waktu kita sudah larut malam ya. Kita bicara sederhana tentang kambing hitam tapi luar biasa. Ini melebar dan menambah wawasan kita. Jadi intinya adalah bahwa persoalan yang kita bicarakan ini mulai dari skup sederhana, dari diri kita, kemudian tadi keluarga, sampai negara. Nah sebenarnya ujung-ujungnya bagaimana kita semua untuk bisa bermuhasabah, ya melihat introspeksi ke dalam sebelum kita menyalahkan orang lain. Nah silakan Kimo di akhir kalau ada lagi yang ingin disampaikan, kalau tidak kita akan tutup dengan doa. Ya, dari semua ungkapan yang sepertinya tajam atau mungkin pedas, tidak ada satupun kalimat untuk seperti ucapan nyukurin orang, enggak. Semua kita berduka, semua kita ikut merasakan sedih. Andaikan ibaratnya, andaikan jadi orang tuanya seperti apa. Ya, andaikan saya yang jadi pimpinan di institusi bagaimana pasti semua. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dengan ini peristiwa ini lebih besar daripada mungkin peristiwa yang kemarin baru rame-rame ada satu ya ajudan yang mati. Luar biasa ini. Ya. Mudah-mudahan Allah masih mengampuni bangsa ini. Wa karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Ya Allah, apa yang terjadi di Malang, di Kanjuruhan, semua mata dunia memandang dan menyaksikan, terutama kami yang di sini ya Allah. Betapa ini peristiwa tidak sederhana. Berada dalam satu ruangan stadion, bagaimana malaikat Israel dengan mautnya bekerja sesuai dengan perintah takdir. Tapi kami mengambil hikmah ya Allah, bahwa tidak boleh ada orang merasa sombong. Saya berseragam, saya yang mendukung pemain bernama supporter, saya pemain bola, saya ketua daripada pergerakan persepak bolaan, saya ketua wilayah dalam satu kota. Semuanya bisa berlangsung lewat begitu saja karena itu hanya titipan-titipan. Tapi ketika ada pada mereka manusia yang merasa ini loh saya, maka sungguh kesombongan itu dipatahkan oleh-Mu ya Allah. Maka jauhkan kami dari sifat sombong ya Allah. Bahwa semua itu hanya hiburan-hiburan, perlengkapan-perlengkapan yang ujungnya akan kita bawa akan menjadi amalkah atau menjadi timbangan dosakah? Ya Rabb, kami berduka cita. Maka sampaikan salam kami pada mereka yang telah kembali kepada-Mu. Bisa jadi seperti main bola, di antara mereka ada yang husnul khotimah. Bahkan bisa jadi di antara mereka yang pernah bersedekah sebelum wafatnya, izin kepada orang tuanya, atau sebaliknya mungkin bahkan ada pernah menyakiti orang tuanya untuk tidak sampai pergi juga. Ya Allah, kullu syai'in mungkin, semuanya mungkin, dan itu kemungkinannya bisa terjadi juga dalam hidup kita meskipun kita tidak bermain bola. Dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bersahabat, berkomunitas, jauhkan kami untuk
mampu tega menyalahkan seseorang yang tidak bersalah hanya karena sebab kami ingin terhindar dari kesalahan, sehingga mudah kami mengkambing hitamkan orang lain. Dimulai dari anak-anak kami yang sering menyalahkan anak ketika sahabat kami, kok Anda begini? Iya, anak saya soalnya. Ya Allah, mereka tak bersalah. Mereka yang lahir dari kami, dari rahim ibunya, dari kami benihnya, hanya karena sebab obrolan sepele dari sahabat, kemudian spontan menyalahkan anak kami, menyalahkan istri kami, menyalahkan suami. Allahu Akbar. Kisahnya dari bola. Hakikatnya Allah ingin mengajari kita supaya tidak mudah lagi melempar kesalahan kepada orang lain. Lembutkan hati kami ya Allah, rendahkan sayap tawadu kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Terus kuat tauhid kami kepadamu ya Allah, kuat benteng akidah untukmu ya Allah. Pandang manusia adalah manusia yang sama dengan kami, karena sesungguhnya tidak ada yang merasa lebih baik dari mereka di antara kita, karena Allah Maha tahu derajat keimanan kita semuanya. Ya Allah, sayangi bangsa ini, cukup jangan lagi ditambah hal-hal besar. 1 bulan lalu belum selesai 1 orang mati, sekarang ditambah lagi tak tanggung-tanggung ratusan. Ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga orang-orang yang dicintai kami ya Allah, jaga bangsa, jaga agama ini ya Allah, di belahan bumi manapun saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis Kopi Udut dan juga yang berada di Zoom sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, usia yang panjang dan bermanfaat, sehingga minggu depan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk mengaji dan mengkaji bersama 2 dai berbagi di Shisha TV. Memang akhirnya ya yang boleh dilempar di kambing hitam, yang boleh dilemparkan, misalkan lempar masalah itu hanya ada 3 di dunia. Yang pertama adalah jumroh, boleh dilempar, ya kan. Yang kedua adalah jaring, Pak. Orang mancing pasti melempar jaring. Dan yang ketiga adalah boneka di pasar malam. Ya. Walaupun nggak ada hubungannya nih ya. Baik, terima kasih Kang Ramdan. Nanti sebelum closing lagu itu boleh di setel lagi ya sebagai closing kita. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama 2 dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau